Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri yang wafat 656 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis tentang fadilah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis yang panjang kita lewati, yaitu hadis tentang Ummu Zar'in. Ini hadis tentang Ummu Zar'in, fadilahnya Aisyah dari dua sisi. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diceritai oleh Aisyah seperti ini, beliau sangat sabar mendengarkan perkataan Aisyah. Ini pasti karena cintanya Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah ngomong panjang sekali, Nabi sabar mendengarkan. Kalau seorang nggak cinta sama istrinya, maka diceritai gini nggak mungkin sabar dia. Cerita terlalu panjang, diputus di tengah jalan. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi bagian akhirnya Nabi SAW mengatakan, ana laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Nah, berarti cintanya Nabi SAW kepada Aisyah itu sebagaimana kasusnya Abu Zar'in kepada Ummi Zar'in. Illa anni la utallikuki. Hanya saja saya tidak mencerai engkau. Di sini tidak ada tambahan tersebut ya, tapi dalam riwayat yang lain dalam Syama'il Muhammadiyah itu ada tambahan illa annani la utallikuki. Bedanya dengan Abu Zar'in, kalau Abu Zar'in akhirnya mencerai Ummi Zar'in, nah di sini Nabi tidak mencerai Aisyah. Kita lanjutkan sekarang babu fadaili Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini adalah istri Nabi yang pertama dan Nabi tidak pernah poligami terhadap Khadijah. Dan Khadijah adalah istri Nabi yang paling utama, tidak ada yang lebih utama daripada beliau radhiyallahu taala anha. Hanya saja memang ada khilaf di antara para ulama mana lebih utama, apakah Khadijah ataukah Aisyah, ada khilaf. 1670 an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu bil Kufah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Qala Abu Quraib wa asyara waqi'un ila sama' wal ardi. Waqi' menunjuk ke langit dan bumi. Itu maksudnya menjelaskan kata-kata nisa'iha. Ha ini ha apa? Ya, ha ini dunia, yaitu antara langit dan bumi. Kemudian yang dimaksud di sini adalah masa yang berbeda. Untuk masa zaman dulu, maka yang paling utama adalah Maryam bintu Imran. Untuk masa Nabi Muhammad SAW, maka yang paling utama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga ini tidak bertentangan dua kalimat ini, karena bicara tentang dua masa yang berbeda. 1671, tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi ikamun aw ta'amun aw syarabun fa idha hiya atatka faqra alaihi salamu Alaiha. Di situ alaihi. Alaiha karena Khadijah. faqra alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni wa bashirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhuba fihi wa la nasab. Qasab itu adalah lu'lu' mujawwafah, mutiara yang dilubang. Sakhab teriaan, nasab kelelahan. Maka fadilahnya Khadijah adalah dijamin masuk surga dan mendapatkan istana yang istimewa. Baitin ini ditafsiri oleh para ulama qasrin, istana. Adapun kenapa ada kata-kata la sakhaba wa la nasaba, ini karena al-jaza' min jinsil amal. Dia tidak pernah meneriaki Nabi SAW dan tidak pernah membuat lelah Rasul SAW. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain, nah, kasus hadis yang sudah kita baca kemarin ya, ada beberapa wanita di sekitar Nabi, mereka teriak-teriak atau berkata keras kepada Nabi SAW, sampai datang Sayyidina Umar, kemudian mereka pergi. Nah, kalau Khadijah tidak pernah seperti itu sama sekali.
Kemudian hadis ini adalah hadis mursal sahabi karena diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah tidak pernah mengalami masalah ini karena ini terjadinya di Mekah. Sementara Abu Hurairah itu baru masuk Islam ketika di Madinah. Maka hadis mursal sahabi itu hadis yang sahih sehingga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan inilah pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah taala. Yang menyelisihinya adalah Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini. Beliau berpendapat mursal sahabi adalah dhaif atau tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang mursal sahabi juga selain ini, misalnya contoh lain adalah hadis tentang gugurnya kewajiban Jumatan bagi 4 orang ya, salah satunya perempuan itu. Nah, maka kalau Syekhuna Ustaz Mudzakkir menganggap hadis itu dhaif, maka kita jawab hadis itu tidak dhaif karena hadis itu mursal sahabi. Tariq bin Syihab itu kan sahabi dia. Nah, dia tidak pernah mendengar apa namanya sabda Nabi, tapi dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia mursal sahabi. Mursal sahabi hujjah. Fadal. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما وقفت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يقول أرسلوا بها في أصدقاء. Ini disebut wafa, yaitu mengingat jasa orang meskipun dia sudah mati, maka masih kita ingat jasanya, ini namanya apa? Wafa. Qalat fa'aghadtuhu yawman faqultu Khadijatu inni qad urziqtu. Ya, jadi cintanya Nabi kepada Khadijah itu merupakan rezeki dari Allah. Maka beliau tidak mengatakan ahbabtuha, tapi ruziqtu, saya dikasih oleh Allah cinta kepada Khadijah. 73 wa Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yatazawwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nah, begitu mati baru Nabi menikah secara poligami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dengan Saudah dan Aisyah radhiyallahu anha. 74 wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa isti'dzana Khadijah. Maka Nabi mengetahui minta izinnya Khadijah. Maksudnya suaranya Halah ini sama atau mirip dengan suaranya Khadijah karena itu satu keluarga. Fartaha lidzalik, maka beliau gembira terhadap hal itu karena teringat istrinya yang sudah wafat. Faqala Allahumma Halah bintu Khuwailid. Faghirtu faqultu wa ma tadhkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy. Waalaikumsalam. Hamra isyidqaini, yang merah kedua pinggir bibirnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa dia sudah ompong sehingga putihnya gigi sudah nggak kelihatan. Yang kelihatan hanyalah apa? Lisah atau gusi yang warnanya merah itu. Maka disebut amra isyidqain. Maka maksud dari kalimat ini adalah dia sudah tua renta, sudah ompong. Halakat fid dahr fa abdalakallahu khairan minha. Nah, ini hadis ini menyebabkan munculnya perselisihan pendapat para ulama mana lebih utama, apakah Khadijah ataukah Aisyah. Sebagian ulama berpendapat Khadijah lebih utama dengan sebab hadis tadi, khairun nisa'iha Khadijah. Sebagian ulama berpendapat Aisyah lebih utama gara-gara hadis ini. Fa abdalakallahu khairan minha. Dan Nabi tidak mengingkari perkataan Aisyah. Berarti Nabi rela terhadap perkataan Aisyah ini. Tapi pendapat ini lemah. Karena hadis ini diriwayatkan juga dengan tambahan ma abdalanillahu khairan minha. Nabi menjawab, tidaklah Allah mengganti kepada saya yang lebih baik daripada Khadijah. Berarti Nabi mengingkari perkataan Aisyah yang disebutkan di sini. Dan itu hadisnya sahih dengan sanad yang thiqat. Rawi-rawinya rawi-rawi syaikhain dalam riwayat yang lain. Pendapat yang ketiga, seperti Ibnu Katsir misalnya, dia tawakuf. Yaitu tidak menetapkan Khadijah lebih utama, tidak menetapkan Aisyah lebih utama. Kalau saya pribadi cenderung pendapat yang pertama, yaitu Khadijah lebih utama, karena perkataan Nabi yang sangat jelas, khairun nisa'iha Khadijah.
Adapun hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Aisyah lebih utama karena Nabi ternyata menjawab, tapi jawaban itu tidak ada dalam lafal hadis ini. Bab berikutnya, babun fi fadaili Zainab zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin radhiyallahu anha. Fadilah Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di sini adalah Zainab binti Jahash. Karena ada dua Zainab, yaitu satunya Zainab Ummul Masakin. Kalau Zainab Ummul Masakin saya belum menemukan hadis fadilah tentangnya, karena dia bersama Nabi hanya beberapa bulan, nggak sampai 1 tahun, kemudian sudah wafat. Tapi lakopnya Ummul Masakin ini sudah menjadi fadilah untuk beliau, karena sangat senang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. 1675 fadal. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrafukunna lahaqan bi atwalukunna yatan qalat akunna Yatatawalna. ayatuhunna atwalu yatan qalat kanat atwalana yatan Zainab li annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Ini hadisnya ringkasan ya, karena dalam hadis yang lebih lengkap mereka mengatakan ini yang paling panjang adalah Saudah, karena mereka ukur betul-betul Saudah itu tangannya paling panjang karena memang tubuhnya tinggi Saudah itu, sehingga mereka mengira inilah Saudah pasti akan mati pertama setelah Nabi SAW. Itu makna dari asra'ukunna lahaqan, yaitu yang pertama mati setelah Nabi. Tapi ternyata Zainab lah yang pertama mati. Setelah itu mereka baru tahu bahwa yang dimaksud oleh Nabi atwalukunna yadan ini bukan kalimat hakikat tapi majaz. Kalau hakikat ya betul-betul tangannya yang diukur. Tapi kalau majaz maka maksudnya atwalukunna yadan bisadaqah. Dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa al-aslu fil kalami al-haqiqah atau al-zahir. Hukum asal kalimat cara memahaminya dipahami hakikatnya atau zahirnya, bukan majaznya. Tapi begitu tidak bisa dipahami dengan zahir, baru kemudian kita gunakan majaz. Maka para istri-istri Nabi di sini tidak lari pemahamannya tidak kepada majaz, tapi kepada zahir dulu. Bab fi fadaili Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin radhiyallahu anha. Fadilahnya Ummu Salamah, dan Ummu Salamah ini jandanya Abu Salamah. Dan Ummu Salamah ini terkenal sebagai wanita yang cantik jelita dan terkenal juga sebagai wanita yang sangat cerdas, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Fadal. An Abi Uthman an Salman qala la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suqa wa la akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitani wa biha yansibu rawayatahu. Qala وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده سلمة قال فجعل يتحدث ثم قام وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم سلمة من هذا أو كما قالت هذا تهية الكلب قال فقالت سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد. Ya, di sini fadilahnya Ummu Salamah apa? Fadilahnya dia melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk dihya al-kalbi. Karena ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, itu tidak semua bisa melihat. Sehingga ini fadilah bagi Ummu Salamah radhiyallahu anha bisa melihat kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan fadilahnya Ummu Salamah tadi sudah kita sebutkan ya, sangat terkenal, sangat cerdas dan sangat cantik. Dan Ummu Salamah ini disebut Ummu Salamah karena dia punya putri namanya Salamah dari pernikahan dengan Abu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan Ummu Salamah ini dinikahi oleh Nabi pada usia di atas 30. Karena istri-istri Nabi janda ini ada yang dinikahi di bawah 30, ada yang di atasnya. Ini yang termasuk yang di atasnya. Babun fi fadaili Ummi Sulaimin Ummi Anas bin Malik radhiyallahu anha. Fadilah Ummu Sulaim, fadal.
Umma atau ummi di situ? Umma ya. Kalau di tempat saya ummi karena azwajihi. Fadhal. Tentang Ummu Sulaim ini diperselisihkan oleh para ulama kenapa Nabi masuk ke rumahnya. Ummu Sulaim binti Milhan, saudarinya Ummu Haram binti Milhan. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah itu tidur di rumahnya Ummu Haram, kemudian Ummu Haram menelisik kepala Nabi SAW dicari kutunya. Nah, maka muncul pertanyaan para ulama, ini kenapa Nabi dipangku oleh Ummu Haram? Ya, hubungannya apa? Ada dua jawaban. Yang pertama mengatakan ada hubungan rodoah atau persusuan antara Nabi dengan Ummu Haram dan Ummu Sulaim ini. Tapi pendapat ini tidak ada dalil yang jelas menunjukkan hal tersebut. Sehingga pendapat yang kedua insya Allah lebih bagus, yaitu bahwa Nabi SAW memiliki khususiyah boleh bersentuhan dengan ajnabi. Meskipun faktanya Nabi tidak mau bersentuhan dengan ajnabi, padahal boleh. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab khasais seperti Khasais Kubra karya Imam Masyuti rahimahullahu taala. Dan yang termasuk berpendapat seperti ini yaitu termasuk khasais Nabi adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. 1678 fadhal. Khasfah itu adalah suara orang berjalan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Ummu Sulaim termasuk orang-orang Ummu Milhan ya. Ummu Milhan Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim bintu Milhan itu adalah termasuk yang dijamin masuk surga. Maka sebagaimana ada istilah asyrah mubasyarah, ada juga istilah ishrun mubasyarun. 20 orang yang dijamin masuk surga. Nah, sudah saya kumpulkan dalam satu kitab, ternyata totalnya tidak hanya 20 orang, lebih dari 20 orang dari hadis-hadis yang sahih. Adapun Humaisa ini lakopnya. Lakopnya untuk Ummu Sulaim dua, ada Humaisa, ada Rumaisa. Tapi untuk satunya Ummu Haram itu lakopnya cuma satu, yaitu Rumaisa. Rumaisa diambil dari kata-kata romas atau Rumaisa juga romas, itu artinya adalah belobok di mata. Salah satunya yang kering, salah satunya yang basah. Tapi saya nggak ngerti yang basah, yang kering, yang mana. Tapi pokoknya satu dari dua ini, satunya kering, satunya basah. Tapi kalau sudah jadi lakop nggak boleh diterjemahkan. Hadhil Rumaisa, wanita yang berbelobok, yang nggak benar gitu. Ini lakop. Babun fi fadaili Ummi Aiman maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummi Usamah bin Zaid. Fadilahnya Ummi Aiman bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diberikan oleh siapa tuh Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ibunya Usamah bin Zaid. Maka Ummu Aiman ini menikah dengan Zaid kemudian melahirkan Usamah. Yang asalnya Zaid menikah dengan Zainab binti Jahash, tapi kemudian cerai, kemudian nikah dengan Ummu Aiman. 76, 79, fadhal. An Anasin qala Abu Bakr radhiyallahu Anhuma. Ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu intalik bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Jadi boleh ziarah kepada wanita apabila aman dari fitnah, termasuk juga menjenguk wanita sakit, boleh kalau aman dari fitnah. Demikian juga sebaliknya perempuan jenguk laki-laki. Betul. Falamma intahaina ilaiha kata faqala laha ma yubqiki ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma abki alla akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walakin abki anna wahya qadin qata'a minas sama'i fahayyajatuhuma
'alal bukai wa ja'ala yabkiyani ma'aha. Ini berarti fadilahnya Ummu Aiman adalah sangat terikatnya hatinya dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga putusnya wahyu menyebabkan dia rindu kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini pasti sangat dekat dengan Quran ya, suka membaca Quran. Sebagaimana kata Sayyidina Uthman, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at minal Quran." Andaikan hati kita ini suci, tidak akan puas membaca Quran. Ini berarti hati kita ini sekarang nggak suci. Karena kita tidak begitu puas membaca, karena kita apa? Sudah puas membaca Quran. Malah mungkin bosan ya. Wah, wes sak juz sudah bosan. Nah, itu berarti karena hati kita nggak suci. Na'udzubillah. Maka yang minimal rutinkan baca Quran sehari 1 juz, insya Allah sudah cukup. Karena Rasulullah bersabda, "Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin." Bab berikutnya babun fi fadli Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Harithah ini yang terkenal sangat cerdas, mempelajari apa? Bahasa orang-orang Yahudi cuma dalam 2 pekan saja. 1680 wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu ma kunna nad'u Zaid bin Harithah. Oh, yang cerdas Zaid bin Sabit ya? Masya Allah, salah. Zaid bin Harithah ini yang tadi. Anak angkat Nabi SAW. Illa Zaid bin Muhammadin hatta nazala fil Quran ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Zaid bin Harithah asalnya dulu dipanggil Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah mengatakan ud'uhum li abaihim, maka kemudian mereka mengganti namanya dengan Zaid bin Harithah karena bapaknya memang Harithah. Dan Zaid bin Harithah ini dia asalnya budak, kemudian diperjualbelikan. Akhirnya bapaknya mengetahui bahwa Zaid ini jadi budak di Mekah, maka didatangi. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, maka dia meminta supaya Zaid diberikan lagi kepadanya karena dia bapaknya. Maka Rasulullah menawarkan, apakah engkau mau saya berikan pilihan yang lebih baik? Bagaimana itu? Nah, Zaid suruh milih aja. Kalau dia milih kamu, silahkan nanti kamu ambil. Gak usah bayar, udah. Tapi kalau pilih saya, ya biarkan dia bersama saya. Maka bapaknya mengatakan, ini satu keadilan yang sangat bagus. Saya rela dengan pilihan tersebut. Akhirnya Zaid dipanggil, disuruh milih. Maka Zaid mengatakan, saya tidak memilih siapapun di atas Nabi Muhammad SAW. Maka bapaknya bertanya, apakah engkau memilih perbudakan daripada menjadi orang merdeka? Maka Rasulullah SAW katakan bahwa ini Zaid akan saya merdekakan. Kemudian dibawa di masjid, kemudian diiklankan bahwa ini Zaid sudah menjadi anak saya, Zaid bin Muhammad. Masjid itu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Dan dia memiliki julukan Hibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah pun mendapatkan julukan yang sama, Al-Hibbu Ibnul Hibbi. Maka bab berikutnya tentang fadilah Zaid dan anaknya. Babun fi fadaili Zaid bin Harithah wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Fadal. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam qala wa huwa 'alal mimbar in tat'anu fi imaratihi yuridu Usama bin Zaid faqad ta'amtum fi imarati abi min qablihi. Ta'antum itu bukan menusuk ya, tapi apa? Mencela. Fadal. Wa ilmu wa inna kana la khaliqan laha. La khaliqan, dia memang bakat untuk menjadi pemimpin. Fadal. Wa ilmu wa in kana la habban nas ilayya. Wa ilmu wa inna hadha la khaliqun yuridu Usama bin Zaid wa in kana la habban ilayya min ba'di fa'usikum bih wa innahu min shalihikum. Nah, jadi fadilahnya Usamah berarti kekasih Nabi SAW juga dijamin oleh Nabi termasuk orang-orang yang soleh. Waimullah itu sumpah demi Allah. Hamzahnya ini tidak berharakat sehingga membacanya waimullah dan tidak dipanjangkan wa, tidak begitu. Pendek aja waimullah. Makanya ketika Rasul mau wafat itu yang disuruh memimpin peperangan adalah Usamah bin Zaid. Nah, begitu dia sudah keluar dari Madinah, mendengar informasi Nabi wafat, maka dia ragu-ragu lanjut atau pulang. Nah, Sayyidina Abu Bakar menginstruksikan lanjut.
Sesuatu yang sudah diperintahkan Nabi jangan sampai dibatalkan. Ini saking apa? Cintanya Nabi Abu Bakar kepada sunnah Nabi SAW. Sehingga yang merupakan perintah Nabi jangan sampai dibatalkan. Dan itu sebenarnya menunjukkan kecerdasan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena kalau gara-gara kematian Nabi kemudian tidak ada lagi pengiriman perang, itu orang-orang pasti mengira ini umat Islam sudah lumpuh. Tapi hari Nabi wafat malah ngirim pasukan. Ini orang-orang pasti gentar sekali. Babun fi fadaili Bilal bin Rabah maula Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Fadilah Bilal Al-Habashi. Fadal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal inda salatil ghadati ya Bilalu hadithni bi arja amiltahu indaka fil islami manfaatan fa inni sami'tu laylata fa khasfana alayka baina yadayya fil jannati. Khasfa tadi sudah ya, suara berjalan. Qala Bilalun ma amiltu amalan fil islami arja indi manfaatan min anni la atatahharu tuhuran taman fi sa'atin min lailin wala naharin illa sallaitu bi dzalika tuhuri ma kataballahu li an usalli. Ini dalil salat syukrul wudu, yaitu mensyukuri wudu yang sudah kita lakukan dengan melakukan salat setelahnya. Dan dalil yang lain adalah sabda Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang wudu seperti wudunya Nabi kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka pasti diampuni semua dosa-dosanya yang sudah lewat. Kemudian hadis ini dalil bagi Syafi'iyah yang membolehkan salat yang memiliki sebab pada waktu-waktu yang terlarang. Karena di sini disebutkan fi sa'atin min lailin wala naharin. Maka kalimat ini mencakup waktu-waktu yang terlarang, habis subuh, habis asar, kemudian waktu istiwa. Makanya dalam mazhab Syafi'i yang tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang itu adalah salat-salat yang tidak punya sebab atau salat-salat yang punya sebab tapi sebabnya muncul setelah salat tersebut. Kayak salat istikharah. Istikharahnya setelah salat kan? Maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau sebabnya muncul sebelum salat, seperti misalnya syukrul wudu, sebabnya adalah wudu ini muncul sebelum salat, maka boleh. Atau sebabnya bersamaan dengan salatnya, seperti salat kusuf, maka itu diperbolehkan. Maka salat yang memiliki sebab bisa dibagi 3, ada asbab mutaqaddimah seperti syukrul wudu, ada asbab muqarinah seperti salat kusuf, ada asbab mutaakhirah seperti salat istikharah. Nah, yang tidak boleh di waktu-waktu terlarang itu hanyalah salat-salat yang memiliki sebab yang mutaakhirah. Babun fi fadaili Salman wa Suhaib wa Bilal radhiyallahu anhum. Ini 3 orang ya. Salman Al-Farisi dari Persia, Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, Bilal Al-Habasyi dari Habasyah. Ini semuanya berarti orang-orang yang non-Arab kan ya. Habasyah itu termasuk Arab bukan? Afrika ya. Bahasanya apa Afrika? Bukan Arab ya. Sekarang semuanya atau punya bahasa 2? Enggak tahu. Afrika yang nekro-nekro itu. Nigeria itu bahasanya apa? Ya, tapi intinya sahabat Nabi itu tidak semuanya Arab. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh sholat dengan berdoa membaca bahasa non-Arab di dalam sholat. Dalilnya adalah sahabat Nabi beraneka ragam, tapi tidak pernah ada sama sekali riwayat bahwa sahabat Nabi berdoa di dalam sholat dengan menggunakan bahasa masing-masing. Tapi ini juga masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat, yaitu mazhab Syafi'i, boleh sholat membaca doa non-Arab bagi orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Doa-doa tambahan itu ya, semuanya dalam sujud, kemudian kita ingin berdoa. 1683, tafadhol.
yang dimaksud Tuwilah tadi Abu Sufyan, mertua Nabi SAW, karena waktu itu masih kafir dia. Dan ini dia mengatakan seperti ini karena waktu itu sedang sulhul Hudaybiyah, sehingga tidak berani membunuh karena sudah ada perjanjian damai. Tapi mereka menyindir, wah ini maksudnya mati orang ini ya. Orang ngajar sama Islam, kenapa masih hidup ini? Qala sallallahu alaihi wasallam. La, koma dulu. Ya, karena kalau tidak koma terjemahnya jadi berubah ya. La yaghfirullahu lak. Semoga Allah enggak mengampuni engkau. Tapi di sini la, maksudnya saya tidak kamu tidak membuat kita marah. Ini menunjukkan fadilahnya orang-orang lemah. Salman, Suhaib, Bilal, ini semuanya orang-orang lemah, para mantan-mantan budak, orang-orang miskin. Ini mereka mendapatkan fadilah istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Babun fi fadli Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fadal. Izar itu sarung bagian bawah ya, rida itu bagian atas. Unes itu adalah tasghir dari Anas. Maka boleh mentasghir nama seseorang apabila tidak untuk meremehkan. Fadal. Qala Allahumma akthir malahu wa waladahu. Qala Anas mali kathir walati wa walati ayata'adduna ala nahwil yaum. Yata'adduna itu ada tasydidnya enggak detailnya itu? Ada ya. Nah, berarti dari adda itu menghitung. Menghitung jumlahnya sekitar 100. Ini hadisnya diringkas karena dalam hadis yang lengkap disebutkan bahwa Nabi itu mendoakan kepada Anas bikulli khairin, dengan banyak kebaikan. Nah, kemudian di akhirnya itu 3 doa. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa barik lahu fima a'taitah. Maka ini hadisnya ringkasan. Sehingga para ulama katakan, kalau mendoakan seseorang supaya banyak harta dan anak, hendaklah ditambah berkah. Karena apa gunanya banyak tetapi enggak berkah. Nah, maka menurut saya ya, ringkasan begini kurang bagus. Karena sebenarnya intinya pada bagian berikutnya, wa barik lahu fima a'taitah. Dan ziyadah tersebut muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Maka kenapa diringkas yang menyebabkan apa? Bisa salah paham seperti ini. Kemudian saya baca penjelasan Syekh Utsaimin dalam Syarah Umdatul Ahkam, anaknya Anas bin Malik, anaknya bukan cucunya, itu 82. Yang 80 itu laki-laki, yang 2 itu perempuan. Wallahu a'lam. Itu dalam Syarah Umdatul Ahkam Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Anas diberitahu oleh putrinya yang bernama Aminah bahwa anak dan cucunya yang sudah mati pada saat Hajjaj datang ke Basrah itu sudah 120-an orang. Sehingga dia didahului mati oleh 120 anak dan cucunya. Karena dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mi'ah. Kemudian innamali katsirun, harta saya banyak. Ini salah satunya disebutkan dalam riwayat bahwa pohon-pohon kurma Anas bin Malik itu panennya dalam 1 tahun 2 kali, sementara rata-rata pohon kurma panennya cuma 1 kali dalam 1 tahun. Fadal. Anas radhiyallahu anhu qala mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'at ummi
Sulaimin Sautabi. Faqalat li abi wa ummi ya Rasulullah Unaisun. Fada'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa da'awatin qad ra'aitu minha isnataini fid dunya wa ana arju as-salisata fil akhirah. Arju salisah, saya berharap yang doa yang ketiga di akhirat itu diriwayatkan disebutkan dalam hadis yang lain, wa adkhilhul jannah. Berarti Rasulullah SAW mendoakan dua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. 86 wa an Thabitin an Anas radhiyallahu anhu qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al qilman. Ini dalilnya anak-anak kecil bermain karena memang usia mereka usia bermain. Sehingga seorang bapak membelikan mainan kepada anaknya ini bukan termasuk perkara yang batil yang dilarang dalam agama, tidak termasuk mubazir. Dan tak salah satu dalilnya hadis ya Aba Umar ma fa'alan Nughair, karena dibelikan burung oleh bapaknya untuk bermain-main dengannya. Qala fasallama alaina faba'athani ila hajatin fa'abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah qalat ma hajatuh qultu innaha sirrun qalat la tuhaddithanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada qala Anas fa wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka ya Thabit al-Bunani, karena sangat dekat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi meskipun sangat dekat hubungannya, karena itu rahasia, tidak akan diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang ingin ilmu hendaklah dia bergaul dengan ulama. Maka Anas bin Malik ini karena bergaul dengan Nabi SAW selama 10 tahun, dari 1 Hijriah sampai dengan 11 Hijriah, maka dia menjadi sahabat Nabi yang termasuk yang muksirin, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk hal-hal yang lainnya. Ingin rajin, maka bergaul dengan orang-orang yang rajin. Ingin memiliki ide-ide yang cemerlang, bergaul dengan orang-orang yang memiliki ide yang cemerlang. Ingin dermawan, bergaul dengan orang yang dermawan. Insya Allah semuanya akan berpindah kepada kita setelah kita bergaul. Dan ini juga ada hadisnya yang menunjukkan hal tersebut. Rasulullah mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini termasuk dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang muksirin. Tadi sudah saya sebutkan ada 6 totalnya mereka. Abu Hurairah yang paling banyak 5.000, kemudian Anas bin Malik karena khadim Nabi, kemudian Aisyah karena istri Nabi, kemudian Ibnu Umar sama Ibnu Abbas ini karena semangat untuk menuntut ilmu, kemudian yang kedua, yang dua lagi adalah Jabir bin Abdullah sama Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti ada berapa itu? 7 ya. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 muksirin. Abu Hurairah, Aisyah, Anas, kemudian Ibnu sama Jabir sama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Babun fi fadaili Ja'far bin Abi Thalib wa Asma binti Umais radhiyallahu taala anhuma. Ja'far bin Abi Thalib ini menikah dengan Asma binti Umais, makanya digabungkan dalam satu bab. Fadhal. Anas bin Musa radhiyallahu anhu qala balagana wafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lahu fil zaman akhrajna muhajirina ilahi ana wa akhwani ana asgharuhuma akaduma Abu Burdah wal akharu Abu Ruhmin imma qala bid'an wa imma qala salah satu wa khamsina aw isnaini wa khamsina rajulan min qaumi qala faraqibna safinata Fa'alqatna safinatuna ila najasi yuhabasati Hawa qafuna sami'an Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu
وأصحابه عنده. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam. فأشهد ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. قال أقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال فوقفنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وأسهم لنا أو قال أعطانا بها وما قسم لأحد قبل من فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا الأسود في سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم معهم. Ya, jadi fadilahnya Ja'far ini adalah termasuk orang-orang yang melakukan hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah lagi ke Madinah. Maka mereka dijuluki Ashabul Hijratain. Kemudian juga fadilahnya Ja'far sebagaimana kita tahu semua disebut At-Tayyar karena dalam perang Mu'tah dia dipotong tangannya, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayap sehingga dia tatiru ma'al malaikah fil jannah, terbang bersama para malaikat di dalam surga. Dan hadis itu sekaligus menunjukkan bahwa asar-asar atau bekas-bekas ibadah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu ibadah dan terpotongnya tangan ini termasuk asar dalam ibadah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini kita temukan dalam beberapa hadis. Antara lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski." Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manusia ini kalau masuk neraka maka terbakar oleh neraka illa atharos sujud. Nah, maka ini semuanya menunjukkan bahwa bekas-bekas ibadah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh salah orang yang mengatakan bahwa jidat hitam itu adalah tanda khawarij dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Adapun tanda khawarij itu jidatnya hitamnya seperti dengkul ini. Saking dahsyatnya mereka ibadah yang melebihi batas sampai diriwayatkan bahwa sholat subuh mereka membaca Al-Baqarah sampai khatam sehingga selesai salam itu sudah terbit matahari. Itu model khawarij kayak begitu. Adapun hitam biasa maka para salaf pun juga ada yang jidatnya hitam-hitam bisa dibaca di dalam kitab Syiar Al-A'lamin Nubala. Ada sebagian sahabat Nabi yang jidatnya hitam juga. Cuman saya tidak ingat nama-nama mereka. Ini hadisnya panjang, kita ganti aja. Kita ganti aja pembacanya. Qala fawafaqna Fakana nasun minan nas. Nggak ketemu. Coba yang ketemu baca silakan. Qala fakana nasu minan nasi yaquluna lana yakni fi ahli safinah hatta Nahnu sabaqnakum bil hijrah. nahnu sabaqnakum bil hijrah. Qala fataqaltu asma'u Fadakhalat. asma'u bintu Umays wa hiya mimman qadima ma'ana ala hafsata jajin Nabi sallallahu alaihi wasallam jairatan. Fakanat hajarat ila najasi fi man hajara ilahi. Fatakhala Umaru radhiyallahu anhu ala hafsata wa asma'u intaha. Faqala Umaru idza ra'a asma' man hadi qalat asma'u bintu Umays. Qala Umaru radhiyallahu anhu al-habasiyatu hadi. Ini diambil dalil oleh para ulama bahwa kalau seorang laki-laki memiliki tamu istrinya itu boleh bertanya ya, man hadhihi, supaya mengetahui ya, tamu-tamu istrinya itu. Makanya bukan termasuk sesuatu yang aib ya seorang laki bertanya tentang seorang perempuan karena ada sebabnya yaitu sebagai tamu untuk istrinya. Fadal. Al-fahriyatu hadi faqalat asma' na'am qala Umar tafaqnakum fil hijrah wa nahnu afaku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fagadibat wa qalat kalimatun kadabta ya Umar. Kala wallahu kuntum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yut'imu ja'ikum wa ya'idu jahilukum. Wa kunna fi darin aw fi ardil
Buda'il bagda Al-bu'ada'il baghdha. Al-bu'ada'i wal bughdha. Ya kan? Ada wawunya enggak? Ya. Enggak ada. Di tempat saya ada al-bu'ada wal bughdha. fil ardil bu'ada'i wal il bagda. Al-bu'ada orang-orang yang jauh, al-bughdha orang-orang yang benci. Betul. Wadzalika fillahi wa fi rasulihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yuwahi la at'amu ta'aman wala asrabu syaraban hatta adkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu kunna nu'ad Nu'dha wa nukhaf. nu'da wa nahnu kunna nu'da wa nakhafu la sa'at kuru dzalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was'aluhu wa wallahu la akdifu wa la ajibu wa la ajitu ala dzalika. Tayyib, ganti ya. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم ولا هو ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرة. قالت ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا. Arsalan mutatabi'an, bertubi-tubi. يسألونني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة فقالت أسماء ولقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث منه. Ya, ini cerita tentang ashabul hijratain. Dan tentu saja kaidahnya mengatakan maka aktsara amalan kana a'zama ajran. Maka yang hijrah satu kali lebih rendah daripada yang hijrah dua kali, karena yang hijrah dua kali melakukan amal yang lebih banyak. Sehingga perkataan Sayyidina Umar itu dibatalkan oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, lahu wa li ashabihi hijrah wahidah wa lakum antum hijratan. Babun fi fadaili Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Anhuma karena Abdullah dan Ja'far sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talibnya kafir. 88 fadal. Sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah kalau seseorang pulang dari safar ini dipertemukan dengan anak-anak kecil, jadi kalangan anak-anaknya atau cucu-cucunya. Kemudian bolehnya menaiki kendaraan beberapa orang apabila kuat. Dan ini yang dibawa oleh Nabi anak-anak kecil, sehingga satu kendaraan untuk bertiga nggak ada masalah. Fadal. Babun fi fadaili Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. 90. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'tu lahu wadu'an falamma kharaja qala man wada'a hadha fi riwayati Zuhairin qalu wa fi riwayati Abi Bakrin qultu Ibnu Abbasin qala Allahumma faqihhu fiddin. Disunahkan khidmat kepada orang-orang yang berilmu. Maka di sini Ibnu Abbas khidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyiapkan air. Kemudian disunahkan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, dan doanya tidak harus jazakumullah khairan, tapi sesuai dengan keadaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu Ibnu Abbas ini suka ilmu, maka didoakan Allahumma faqihhu fid dini. Doanya disesuaikan dengan orangnya. Kemudian hadis ini saya jadikan contoh kayanya bahasa Arab.
Karena wadu dengan wudu terjemahnya berbeda ya. Wudu perbuatan berwudu, kalau wadu itu alat atau air untuk berwudu. Taharah itu toknya itu kalau diharokati beda, terjemahnya beda. Taharah bersuci, tiharah itu sesuatu yang dicampurkan di dalam air untuk bersuci. Misalnya kita nyampurkan sabun atau bidara. Nah, sabun atau bidara yang dimasukkan itu namanya tiharah. Kemudian sisa air yang digunakan untuk bersuci, ada sisanya di ember, itu namanya tuharah. Maka kekayaan bahasa Arab ini contohnya sangat banyak, salah satunya tadi. Dan penjelasan ini mengingatkan kita perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan man talabal ilma falyudaqqiq fihi. Siapa yang mempelajari ilmu hendaklah mempelajari yang tiqah-tiqah, daqaiq, yang apa namanya? Yang latif-latif yang kayak gini tadi. Yang mungkin nggak begitu penting ya, tapi daqaiqul ilmi kalau nggak disampaikan atau nggak diulang-ulang pasti akan hilang. Nah, maka beliau berpesan man talabal ilma falyudaqqiq fihi. Babun fi fadaili Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma 91. Fadhal. Ustaz Hadi udah? Berarti saya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana rajulu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah menceritakan mimpi kepada orang yang ahli ta'wil mimpi. Dan biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanyanya setelah subuh, karena orang setelah subuh masih ingat dengan ingatan yang fresh terhadap mimpinya. Fatamannaitu an ara ru'ya aqussuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kuntu ghulaman syabban azaban wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan para sahabat Nabi yang masih jomblo-jomblo, yang laki-laki itu tidurnya di masjid bersama ahlu as-suffah. Nah, kalau sudah menikah baru kemudian menyingkir pada rumahnya masing-masing. Fara'aitu fi naumi ka'anna malakaini akhadani fadhahaba bi ila an-nari fa idza hiya matwiyatun ka tayyil bi'ri wa idza laha qarnani ka qarnayil bi'ri. Dua tanduknya sumur itu maksudnya adalah kayu yang dipasang di atas sumur yang untuk memasang kereannya itu. Maka disebut tanduk karena bentuknya seperti tanduk, ada dua moncong. Wa idza fiha nasun qad araftuhum faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nari. A'udzu billahi minan nari, a'udzu billahi minan nari. Disunahkan doa 3 kali sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza da'a thalathan wa idza takallama thalathan. Qala falakiyahuma malakun faqala li lam tura' ay la takhaf. Jangan takut. Faqasastuha ala Hafsata, kakaknya. Faqasatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulu Abdullah. Syaratnya laukana yusalli minal lail. Ini fadilahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dipuji oleh Nabi sebagai ni'mar rajul. Dan pujian Nabi kepada para sahabat dengan ucapan ni'mar rajul ini tidak hanya kepada Abdullah bin Umar. Ini bisa dikumpulkan beberapa hadis. Ni'mar rajul Khuraim al-Asadi itu juga ada. Ni'mar rajul Khalid bin Walid itu juga ada, atau ni'mal asyirah ya, sekitar itu. Nah, maka ada beberapa orang yang dipuji oleh Nabi dengan kalimat ni'mar rajul ini. Kemudian hadis ini ditafsiri oleh para ulama. Kenapa Sayyidina Umar itu ditakut-takuti dengan sumur tadi, tapi dia tidak masuk ke dalamnya. Dia tidak masuk ke dalamnya karena dia orang yang baik, orang soleh. Tapi dia berhak ditakut-takuti karena dia tidak termasuk ahli tahajud. Sehingga hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama, orang yang tidak tahajud itu pantas untuk ditakut-takuti dengan neraka, sebagaimana kisahnya Ibnu Umar yang ketakutan dengan neraka ketika bermimpi tersebut. Qala Salimun fakana Abdullahi ba'da dzalika la yanamu illa qalila. Nah, tentang tahajudnya Ibnu Umar ini dibahas oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa tahajud itu bertingkat-tingkat. Nah, tahajud yang paling utama kata Imam Ghazali, tahajud sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yaitu setiap bangun jam berapapun dia selalu sholat. Nanti kalau ngantuk istirahat, bangun lagi sholat lagi. Tapi menurut saya pribadi, antum cocok atau tidak terserah, itu tidak cocok untuk semua orang. Saya pernah praktekkan begitu, pokoknya bangun tahajud. Nah, itu malah nanti kalau enggak pas waktunya, itu malah jadi ngeblas tidurnya itu sampai subuh.
Misalkan jam 11 bangun sholat, kemudian masih ngantuk kan, tidur lagi, itu malah apa? Bablasnya bisa sampai subuh, sehingga kita tidak sholat banyak malahan. Maka wallahu alam, ya teori tersebut, yaitu setiap kali bangun sholat yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ini mungkin cocok untuk sebagian orang saja. Babun fi fadli Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Fadal. Silakan. Enggak ada. Abdullah bin Abi Mulaikah anna qala Abdullah bin Ja'far bin Ibnu Zubair atadkuru istalat baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa anta wa ibnu Abbas qala fa hamalana wa taraka. Perhatikan babnya dengan hadisnya. Babnya fadilah Abdullah bin Zubair. Hadisnya menceritakan Abdullah bin Ja'far tanya kepada Abdullah bin Zubair, kamu ingat enggak ketika kita berjumpa dengan Nabi SAW, menyambut Nabi, saya, kamu, dan Ibnu Abbas? Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, naam, ya saya ingat. Fahamalana, lalu Nabi mengangkut kami, watarokaka. Berarti yang ditinggal siapa ini? Abdullah bin Ja'far, ya kan? Sementara yang digendong oleh Nabi atau diangkut oleh Nabi, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas. Makanya di dalam bab disebutkan fadilah Abdullah bin Zubair. Tapi hadis ini muttarib. Yang muttarib adalah Ibnu Ulayyah. Karena dalam riwayat yang lain, dia meriwayatkan dengan kalimat begini. Qala na'am. Bagian akhir ya. Kemudian tambah, qala fahamalana wa tarakaka. Qala na'am. Abdullah bin Zubair menjawab, ya saya ingat. Qala. Abdullah bin Ja'far mengatakan, fahamalana wa tarakaka. Waktu itu Nabi mengangkut kita, yaitu Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Abbas, wa tarakaka, karena meninggalkan engkau, wahai Abdullah bin Zubair. Sehingga bab ini pun juga tidak benar. Mestinya bab ini babun fi fadli Abdullah bin Ja'far atau Abdullah bin Abbas, karena yang dibawa oleh Nabi SAW adalah Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Abbas. Maka ini salah satu contoh hadis yang muttarib dalam Sahih Muslim. Nah, maka tidak semua hadis di dalam Sahih Muslim itu sahih, tapi ada hadis-hadis yang derajatnya dhaif, tapi biasanya oleh Imam Muslim itu disebutkan di akhir. Jadi perbedaan riwayat itu yang sahih oleh Imam Muslim ditaruh di atas, nah yang yang tidak sahih menurut beliau ditaruh di bawah. Dan urutan seperti ini seperti urutannya Imam Baghawi dalam kitabnya, kitab apa itu namanya? Mishkatul Masabih. Baghawi kok Mishkatul Masabih, bukan ya? Tibrizi. Kitabnya Tibrizi Mishkatul Masabih. Ini diurutkan seperti itu. Yang sahih, kemudian yang hasan, kemudian yang dhaif. Sudah 1 jam. Sampai di sini dulu yang kita baca. Karena bab berikutnya ini hadisnya banyak tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan memang fadilah beliau sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pembahasan atau tambahan?